Halo semua, informasi kali ini kita akan membahas terkait sejarah nama negara Swiss. Jejak sejarah nama negara Swiss. Dari kedamaian Alpen hingga Republik Federal Swiss, sebuah negara yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan dan sistem politiknya yang unik, memiliki sejarah nama yang mencerminkan perkembangan budaya, politik selama berabad-abad. Mari kita telusuri jejak sejarah nama Swiss yang menarik ini. Masa prasejarah dan pengaruh Latin. Zaman prasejarah. Sebelum periode sejarah tertulis, wilayah yang sekarang menjadi Swiss dihuni oleh berbagai kelompok suku, termasuk Celt dan Illyria. Bukti arkeologis menunjukkan keberadaan manusia di wilayah ini pada zaman batu dan perunggu. Pengaruh Latin. Pada masa Romawi, wilayah Swiss termasuk dalam provinsi Raetia. Pengaruh Romawi terlihat dalam peninggalan arkeologis, termasuk reruntuhan kota-kota Romawi di Chur dan Averges. Nama Raetia berasal dari bahasa Latin. Zaman pertengahan dan bentuk Skewis. Abad pertengahan awal. Pada abad pertengahan, wilayah Swiss menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci dan diperintah oleh berbagai kelompok penguasa, termasuk Kekaisaran Carolingian. Berbagai wilayah dan kota di Swiss memiliki otonomi dan hubungan dengan kekuatan regional. Pembentukan Konfederasi Swiss. Pada abad ke-13, penduduk kota-kota dan wilayah di Swiss mulai membentuk aliansi untuk melawan dominasi asing. Pada tahun 1291, 3 kota utama yaitu Uri, Schwyz, dan Anderwelden menandatangani perjanjian federasi yang dianggap sebagai awal dari Konfederasi Swiss. Asal-usul nama Schwyz. Nama Schwyz berasal dari bahasa Jerman yang digunakan oleh suku-suku Germanik di wilayah tersebut. Secara etimologis, kata Schwyz dapat diterjemahkan sebagai tanah berbukit atau tanah yang tertutup salju. Konflik dan pertumbuhan Konfederasi Swiss. Konflik dengan kekuatan eksternal. Selama abad ke-14 dan 15, Konfederasi Swiss berjuang melawan serangan dari kekuatan asing, termasuk Burgundi dan Habsburg. Kemenangan Konfederasi Swiss dalam pertempuran Morganten 1315 dan pertempuran Sempach 1386 membantu mengukuhkan identitas dan kemerdekaannya. Pertumbuhan dan konfederasi. Pada abad ke-15, Konfederasi Swiss terus berkembang dengan bergabungnya wilayah-wilayah baru seperti Basel, Zurich, dan Glarus. Pada tahun 1499, Konfederasi Swiss secara resmi diakui sebagai negara berdaulat oleh Perdamaian Basel. Reformasi dan pembentukan negara federal. Pengaruh Reformasi Protestan. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan mencapai wilayah Swiss, memicu konflik agama antara wilayah-wilayah Katolik dan Protestan. Konflik ini akhirnya diakhiri dengan Perdamaian Westphalia pada tahun 1648, pembentukan Republik Federal. Pada tahun 1848, Swiss mengadopsi konstitusi federal yang modern, membentuk Republik Federal Swiss. Konstitusi ini membawa perubahan signifikan dalam organisasi politik dan memberikan landasan bagi sistem federal yang unik di mana kanton negara bagian tetap mempertahankan tingkat otonomi yang tinggi. Peran Swiss dalam Perang Dunia. Netralitas Swiss. Salah satu ciri khas Swiss adalah kebijakan netralitasnya dalam konflik internasional. Meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I dan II, Swiss berhasil mempertahankan kedamaian dan netralitasnya. Era kontemporer nama Swiss. Perkembangan ekonomi dan budaya. Pasca Perang Dunia Kedua, Swiss berkembang pesat dalam bidang ekonomi dan keuangan. Keberhasilan industri presisi, keuangan, dan pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
Swiss terus mempertahankan reputasi sebagai pusat kebudayaan dan pendidikan yang penting. Multikulturalisme dan bahasa. Keunikan Swiss terletak pada keberagaman budaya dan multilingualisme. Meskipun memiliki 4 bahasa resmi, Swiss berhasil menciptakan lingkungan di mana berbagai kelompok etnis dan linguistik hidup berdampingan secara damai. Peran dan humaniter dan diplomatik. Swiss juga dikenal karena peran aktifnya dalam diplomasi dan pekerjaan kemanusiaan. Markas besar Palang Merah Internasional terletak di Jenewa, dan Swiss sering berperan sebagai mediator dalam konflik internasional. Kesimpulannya adalah, dari jejak prasejarah hingga pembentukan Republik Federal dan perkembangan modernnya, Swiss telah menjalani perjalanan sejarah yang menarik. Nama Swiss bukan hanya sekedar penanda geografis, tetapi mencerminkan identitas bangsa yang majemuk dan unik. Swiss terus menjadi contoh netralitas dan politik global, keberhasilan dalam perekonomian dan keuangan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan pegunungan Alpen yang megah, danau yang indah, serta kota-kota yang bersejarah, Swiss tetap menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan maupun mereka yang ingin memahami sejarah dan kekayaan budaya negara ini. Dengan demikian, jejak sejarah nama Swiss terus menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Itulah sedikit informasi terkait asal-usul nama negeri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap tinggalkan komentar. Support channel ini. Terima kasih.